Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat yaitu Bapak Bayu Mujrimin selaku dosen pengampu tafsir Tarbawi. Di sini saya akan membuat video tentang tafsir Tarbawi, yaitu tentang tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran. Surah ini turun di Gua Hiro, dan surah ini turun saat peristiwa yang bisa kita namai peristiwa Nuzulul Quran, yang turunnya pada tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, yaitu melewati perantara malaikat Jibril. Yaitu bunyi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengejar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata Iqra dalam ayat ini memiliki berbagai macam makna. Di antaranya adalah Iqra artinya membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan masih banyak lagi lainnya. Menurut para ulama, kata yang mulia yang diikuti dengan kata lafaz Bismi Rabbika tersebut adalah artinya untuk membedakan antara orang-orang yang beriman dengan kebiasaan kaum kafir Quraisy. Sebab pada saat itu kaum kafir Quraisy terbiasa menyebutkan berhala, sesembahan mereka ketika memiliki sesuatu. Misalnya mereka kaum kafir Quraisy tersebut terbiasa menyebutkan Bismi Allata. Dan juga ada Syekh Abdul Halim Mahmud berpendapat dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas, maka seakan-akan kita telah mengatakan, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitupun kita seorang hendak berhenti dari aktivitas melibatkan nama Allah, maka itu artinya seluruh aspek kehidupan seperti sujud, cara dan tujuannya semua dilakukan karena Allah Wazala. Makna perintah membaca ayat di surah pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Jadi artinya membaca tulisan atau sebuah kitab, melainkan lebih dari satu, sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Karena tidak demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam membaca realitas, sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan
banyak lagi lainnya. Pada ayat ketiga ialah perintah membaca lagi, diulang, ketika disandingkan dengan penegasan bahwa Allah lah Maha Zat yang Maha Pemurah. Jadi juga ada lagi menurut Quraisy Shihab, perbedaan antara pembaca pada dua ayat tersebut antara 1 dan 3, pada ayat 1 dan 3 adalah bahwa bahwa pada ayat pertama bermakna belajarlah untuk diri sendiri, sedangkan yang ketiga bermakna mengajar untuk orang lain. Jadi kita ini disuruh untuk menuntut ilmu dulu sampai memperdalam ilmu yang kita pelajari, lalu kita akan menyalurkan ilmu kita kepada orang yang tidak mengerti supaya dia berilmu. Karena ilmu itu tidak semudah kita membolak-balikkan telapak tangan. Jadi ilmu itu membutuhkan perjuangan, baik itu waktu, tenaga, dan pikiran. Karena dengan ilmu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana juga hadis kewajiban seorang menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Selanjutnya adalah ayat keempat dan kelima ini Allah mengajarkan kepada manusia melalui pena yang hasilnya adalah tulisan-tulisan. Allah juga mengajarkan suatu ilmu kepada manusia, baik melalui wahyu, mimpi, ilmu laduni, dan ilmu dengan usaha dari manusia sendiri, bahwa Allah lah yang maha mengajarkan dari apa yang tidak diketahuinya. Sebab kenapa kita manusia menulis lewat pena? Karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi supaya tidak lupa, kita mencatat apa yang anggap penting supaya bisa kita mengingatnya kembali kalau kita lupa, dan bisa kita memberikannya kepada orang lain untuk dibaca supaya orang yang membacanya tersebut dapat memahami, dapat mempelajari, dan dapat tahu apa yang dulunya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penafsiran tadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jika ada salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.